Aku tidak toleran seperti kamu, kata Kenzi sambil menatap mata Alexa. Tapi, jika itu permintaan darimu, maka aku akan menyetujuinya. Lagi pula, aku selalu memenuhi setiap keinginanmu. Setelah pasangan itu selesai berdiskusi, Alexa membenamkan dirinya dalam pelukan Kenzi dan tertidur. Sementara itu, Kenzi memeluknya dengan satu tangan, sementara dia membaca dokumennya dengan tangan lainnya. Dalam industri yang kompleks ini, sebuah industri yang penuh dengan skema licik, hanya keluarga mereka yang selalu dipenuhi cinta dan kehangatan. Setelah syuting The Lost Relative selesai, kakek Atala terus tinggal di villa kecilnya. Begitu dia mendengar bahwa Alexa akan berpartisipasi dalam promosi di Amerika, dia segera menelepon cucunya, "Kakekmu pernah diludahi oleh orang Amerika di masa lalu. Kali ini, ketika kamu pergi ke sana, pastikan kamu membalaskan dendamku." "Jangan khawatir, kakek," jawab Alexa sambil tertawa. Dibandingkan dengan Kenzi si bajingan, aku lebih percaya padamu." Setelah mengutarakan pemikirannya, kakeknya segera menutup telepon. "Kakek bukan lagi kakekku." Kenzi memandang istrinya dengan cemburu. "Sudah berapa tahun kakek melihatmu? Saat ini, aku hanyalah sesuatu yang baru baginya untuk dilihat. Ketika si kecil dari perutku keluar, apakah menurutmu dia masih akan memperhatikanku?" Alexa tertawa, ditambah lagi, "Bukankah cukup baik kalau kamu mendapatkan cintaku?" Kenzi tidak menjawab. Dia hanya mencium dahi Alexa dan memeluknya hingga tertidur. Saat dalam keadaan mengantuk, Alexa merasakan tubuh Kenzi memanas. Jadi, dia segera duduk dan bertanya, "Ada apa?" Kenzi bersandar di kepala tempat tidur dan menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatirkan aku, cepat tidur." Alexa sebenarnya sangat menyadari bahwa pria ini sudah terlalu lama berpantang. Dahulu kala, hal itu tidak menjadi masalah, karena dia belum pernah merasakan kenikmatan luar biasa tersebut. Namun kini istrinya sedang hamil dan dia tidak dapat bergerak, pria lain manapun yang berada di posisinya tidak akan mampu menanggungnya. "Apakah kamu ingin aku membantumu?" "Aku tidak ingin menyakitimu," kata Kenzi, menahan keinginannya. "Dengarkan aku, cepat tidur. Sebenarnya, aku sudah bicara dengan dokter dan dia mengatakan bahwa bayinya stabil. Jadi, tidak perlu menolak hal ini dengan buruk," kata Alexa lembut sambil naik ke dada Kenzi. "Aku bisa melakukannya." Kenzi menutup matanya, melakukan perlawanan terakhirnya, tapi memikirkan untuk menyatu dengan istrinya membuatnya tanpa sadar membuka matanya lagi. Alexa mengambil kesempatan itu untuk menggigit telinganya sambil berkata dengan suara menggoda, "Aku juga menginginkanmu." Tidak ada yang lebih merupakan afrodisiak selain kata-kata ini. Kenzi juga mengerti bahwa dalam hidup ini, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan sisi Alexa. Lagi pula, satu gigitan apel terlarang membuat seseorang mendambakan lebih banyak lagi. Dalam sekejap, jubah putih berserakan di lantai saat dua sosok terjalin dengan penuh semangat seperti biasanya. Hanya ketika mereka mencapai bagian terdalam satu sama lain barulah mereka benar-benar memahami betapa eratnya hubungan mereka. Beberapa hari kemudian, setelah Kenzi meninggalkan bisnisnya di tangan yang cakap, dia bergegas ke AS bersama istrinya. Karena Alexa sedang hamil selama perjalanan ini, Kenzi sangat berhati-hati dan menyewa selusin pengawal untuk mengikuti mereka kemana-mana. Tidak ada yang bisa mendekati Alexa. Tapi, mereka tidak menyangka bahwa ini akan menyebabkan Alexa mendapat banyak masalah. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan mulai mempertanyakan, apakah dia meremehkan penggemarnya hanya karena statusnya meningkat. Namun, hal ini terjadi setelah dia kembali ke rumah. Untuk meningkatkan status Tristan, agensi Tristan merilis artikel yang menyatakan bahwa dia sangat populer di Asia. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia adalah seorang kekasih yang menarik perhatian,
bahkan aktris paling terkenal di Indonesia. Hal ini juga membuktikan bahwa selama bertahun-tahun dengan terus berkembangnya industri film, masyarakat di Eropa dan Amerika Serikat semakin menghargai pasar Asia. Oleh karena itu, setiap seniman berusaha segala cara untuk memperluas wawasannya. Tidak butuh waktu lama sebelum The Lost Relative menggelar acara promosi pertamanya di Washington, D.C. Pada hari acara, agensi Tristan mengundang sejumlah besar aktor terkenal untuk memberikan dukungan. Alexa tiba 1 hari sebelumnya. Dan untuk memastikan keselamatannya, Kenzie mengatur semua logistik. Mereka berada di Amerika, jadi dia harus ekstra waspada dan waspada terhadap jadwal acara. Namun, sebelum semua ini, Amanda sebenarnya telah menelepon Alexa. Tapi, karena dia tertidur, Kenzie akhirnya mengangkatnya. "Bu, ini Kenzie." Amanda terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab. "Kenzie, Arsi telah mempermainkan perusahaan Geraldine akhir-akhir ini. Sepertinya dia menemukan cara untuk melawanku. Dia terus menggunakan anaknya sebagai ancaman dan semakin menjadi-jadi. Dan lebih arogan. Itu sebabnya aku menelepon untuk mengatakan bahwa menurutku kamu dan Alexa sebaiknya tidak mengumumkan kehamilan Alexa dulu. Itu demi keselamatannya. Aku sudah membahas masalah ini dengan Alexa sebelumnya, dan kami berdua mempunyai pemikiran yang sama." "Itu bagus." Amanda menghela nafas lega. "Bu, apakah kamu butuh bantuan?" "Tidak untuk saat ini. Aku ingin melihat bagaimana lagi dia berencana menggunakan anak itu. Ketika sampai pada titik di mana aku tidak bisa mentolerirnya lagi, aku akan berbicara dengan kakek Alexa," jawab Amanda. "Jika dia ingin memanfaatkan putranya untuk meningkatkan statusnya, itu tidak mungkin. Ayah bertekad hanya akan menjaga anaknya, bukan ibunya. Ditambah lagi, bahkan jika dia mencoba, tidak akan ada hasilnya, karena Alexa juga mempunyai seorang anak. Aku hanya menelepon karena aku tidak ingin Alexa mempunyai begitu banyak kekhawatiran. Dengan perlindunganku, tidak ada yang salah dengan Alexa. Aku percaya padamu. Bahkan, ada kalanya aku merasa berhutang padamu. Kamu telah merawat putriku dengan sangat baik, sehingga aku bertanya-tanya apakah ini karma baik dari kehidupanku yang lalu." Amanda mungkin merasa dia menjadi terlalu emosional, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. "Cepat tidur, ibu tidak akan mengganggumu lagi." Namun, setelah menutup telepon, Kenzie hanya berdiri di dekat jendela sambil berpikir keras. Arsi jelas tidak ada habisnya. Wanita ini begitu kejam sehingga dia takut dia tidak akan pernah berhenti menimbulkan masalah. Tapi, dia punya akses ke semua pemeriksaan rumah sakit Arsi. Jadi, jika dia mempermainkannya, dia akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Keesokan paginya, tim tata rambut dan tata rias yang diorganisir oleh Kenzie tiba di hotel. Karena acara promosi dijadwalkan pada jam 3 sore, mereka harus mulai bersiap-siap. Karena tren Oriental, Alexa sebelumnya telah menyebabkan kegemparan di pasar Amerika. Jadi, ketika penata rias menanyakan apa yang ingin ia kenakan, ia menjawab dalam bahasa Inggris yang sempurna, "Saya sudah menyiapkan sesuatu. Ada di dalam peti. Siapkan untuk saya dan saya akan memakainya nanti sore." Stylist membuka peti itu dan menemukan gaun biru muda. Tapi, itu bukan sekadar gaun biasa. Di dada kiri ada sulaman sutra phoenix berwarna-warni yang indah yang mengalir sampai ke bawah perut. Desainnya yang halus dan elegan membuat stylistnya terkejut. Tentu saja, alasan utama mengapa Alexa memilih memakai ini adalah karena ekor phoenix yang mewah berhasil menyembunyikan perutnya yang sedikit menonjol. Pakaian ini disiapkan oleh Alexa di belakang punggung Kenzie dengan alasan membalas dendam pada kakek Atala. Begitu Kenzie melihatnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum.
karena pandangannya sangat berbeda dari kakek Atala. Dia hanya membandingkan dirinya dengan orang-orang kuat, tanpa bias terhadap negara asal mereka. Tapi, karena Alexa ingin melakukan ini, dia akan mengizinkannya melakukan apa yang diinginkannya. Ditambah lagi, dia ingin kakeknya lebih menyayangi Alexa. Istrinya selalu pintar, dan kali ini pun demikian. Sempurna. Aku belum pernah melihat pakaian seindah ini. Sang stylist masih mengagumi gaun di tangannya. Nyonya Alexa, saya jamin kamu akan menjadi fokus utama acara ini. Alexa melirik Kenzi dan tersenyum. Itu sudah pasti. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.